Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru agama. Wa nabiyatin dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kesalahan. Wa dalam finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan khutbah Jumat pada saat ini semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat dan mudahkan, juga berkahi. Judulnya adalah pesan emas Ramadan. Saudaraku seiman, baru saja waktu yang sangat mulia berlalu dan sangat dinikmati bagi setiap jiwa orang-orang beriman yang hatinya pun terpenuhi dan terhiasi dengan keimanan. Bagaimana tidak, detik demi detik dari bulan Ramadan dilalui semuanya bercengkrama dengan Sang Pencipta Allah, dengan Sang Raja, Sang Pemilik segala sesuatu, Sang Pemilik apapun ada di langit dan di bumi. Bagaimana tidak, seseorang selalu lisannya berzikir mengingatnya, selalu membaca kitabnya, selalu bolak-balik rukuk dan sujud hanya untuk mencari rahmatnya. Bulan Ramadan bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menarik hamba-hambanya agar mendekatkan diri dan mengenal Dia lebih dekat. Bulan Ramadan adalah bulan orang-orang yang mengejar surga, tempat abadi dan mulia di mana semua kenikmatan bertumpuk padanya.
Begitu juga bulan di mana bisa kita menyelamatkan diri dari siksa api neraka yang siksanya membinasakan dan juga abadi. Wahai muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Tuhan semua bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Betapa banyak di antara kaum muslimin selepas Idul Fitri seperti waktu kita sekarang, mereka justru hanya menyembah Allah di bulan Ramadan. Setelahnya mereka melupakan Allah. Pas tiba Idul Fitri seperti ini, mereka gembira karena bisa makan ketupat, menikmati kue-kue lebaran, dan juga bertemu dengan keluarganya. Dan mereka mengucapkan Alhamdulillah untuk itu, lalu kemudian mereka hiasi Alhamdulillahnya dengan seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang memang tadinya dibuatkan selama Ramadan. Padahal sebenarnya tujuan Ramadan adalah bagaimana kita memang mencapai tingkat ketakwaan. Bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan ibadah dan kita terus sibukkan diri kita dengan ibadah tersebut. Lisan kita selalu berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Dahaga biasa terasakan ya, di tenggorokan kita, perut kita terbiasa lapar, bahkan hubungan biologis yang halal suami istri pun dibatasi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Ramadan sampai menjelang buka puasa tidak dibolehkan. Dan begitu juga dengan semua pelanggaran-pelanggaran agama, setiap muslim berusaha menjauhinya. Jadi apapun yang haram selama Ramadan ditinggalkan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita jadikannya sebagai bekal kita 11 bulan ke depan. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan. Jangan setelah Ramadan seperti ini kita melepas baju ketakwaan kita. Kita melepas baju keimanan kita. Kita melepaskan dan meninggalkan semangat untuk beribadah. Dan bahkan kita mulai lagi mengencangkan langkah-langkah kita dan program untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai bekal kita 11 bulan ke depan. Ramadan telah menitipkan pesan-pesan penting kepada kita. Oleh karena itu khutbah kita berjudul dengan pesan emas Ramadan. Pesan yang pertama adalah Tuhanmu menyayangimu wahai saudaraku, dan juga raihlah, oleh karena itu raihlah cintanya. Ramadan kemarin dibuatkan program-program kita padat sekali. Mulai dari sebelum subuh kita sudah siap-siap untuk sahur. Itu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan subuh kita mulai sholat. Setelah itu kita mulai berpuasa menahan diri sekian belas jam sampai maghrib. Baru sedikit berbuka puasa kita sudah sholat maghrib, dan umumnya orang-orang mengerjakannya di masjid atau berjamaah. Setelah itu isya, waktu yang sangat pendek, kemudian setelah itu kita mendirikan dengan sholat tarawih. Di 10 terakhir Ramadan bahkan lebih padat lagi. Banyak di antara muslimin selain tarawih mereka masih melengkapkan lagi dengan sholat tahajudnya. Kemudian sahur lagi. Begitu terus. Di waktu-waktu belasan jam lagi puasa pun, di waktu-waktu belasan jam lagi puasa pun, setiap muslim sibuk berzikir, sibuk membaca Al-Quran, berlumba-lumba dalam kebaikan. Bahkan kalau ada orang melakukan pelanggaran agama, maka setiap muslim yang memiliki iman dalam hati dan ikhlas mengikuti program Ramadan, pastikan mereka akan merasa terganggu melihat orang yang tidak puasa, orang yang makan di sembarangan tempat misalnya. Walaupun mereka orang non muslim, mungkin setiap muslim akan merasa terganggu. Kenapa orang ini tidak puasa? Kenapa kalaupun orang ini non muslim, kenapa dia makan di depan orang-orang yang berpuasa? Setiap kali ada orang melakukan pelanggaran agama diingatkan, kamu lagi puasa. Dan memang begitu sabda Nabi SAW. Kalaupun seseorang kalian sedang berpuasa, kata Nabi SAW, dan diajak bertengkar, diajak untuk melakukan kemaksiatan, maka cukup dia mengucapkan, aku sedang mengikuti program puasa. Jadi memang Ramadan itu adalah bulan di mana kita ditarik untuk lebih mengenal dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah menjadikan kita atau dijadikan sebagai wadah untuk kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan dosa-dosa, melipat gandakan pahala, meninggikan derajat, menjaga setiap orang-orang beriman dari pelanggaran agama sehingga mereka selamat dari siksa yang pedih yang sudah diancamkan di kuburan dan juga di neraka nanti. Allah mencintai hamba-hambanya, oleh karena itu Allah buatkan untuk mereka program-program tadi. Dan Allah memang memiliki sifat sangat penyayang dan sangat mencintai hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Allah sebagai pencipta lebih tahu mana perbuatan, mana sikap, mana
karakter yang memang bisa membawa setiap hambanya kepada kebahagiaan. Bagaimana kita dianjurkan agar jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, dan seterusnya. Semua itu membawa kepada kebahagiaan seseorang. Dan bagaimana kita dilarang dari pelanggaran-pelanggaran agama, dusta, menipu misalnya, atau mengganggu orang lain, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, bahkan sampai membunuh. Semua dilarang. Dan itu sebenarnya untuk membawa mereka kepada kebahagiaan. Karena orang yang baik akan dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh Tuhannya. Oleh karena itu Ramadan menitip pesan untuk kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hijr ayat 49. Di mana bunyinya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa saya sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun. Yang dimaksud dengan Ghafur adalah Tuhan atau zat yang paling suka memaafkan semua kesalahan hambanya walaupun berulang. Allah mengatakan, beritahukan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, kalau aku sifatnya Al-Ghafur, suka memaafkan kesalahan hamba yang terulang-ulang asal dia minta maaf. Dan ini tidak mudah. Di kalangan manusia, di kehidupan kita sudah ketahui, bila seseorang di antara kita misalnya memaafkan kesalahan orang lain, mungkin sekali, mungkin dua kali, itu pun mungkin tidak mungkin di sekian, dan kedua kalinya pun kita sudah sangat berat memaafkannya. Ada orang bahkan tidak bisa memaafkan di pertama kali perbuatan kesalahan orang lain. Tapi Allah sifatnya Ghafur. Ditambah lagi Allah mengatakan Ghafurur Rahim, dan Rahim adalah zat yang maha penyayang. Maknanya luas sekali. Artinya sangat menyayangi hambanya walaupun mereka memiliki banyak pelanggaran-pelanggaran. Apalagi hamba yang menjaga diri dari tidak melanggar, maka akan lebih disayangi. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Diulangi lagi makna ghafur, yaitu zat yang paling suka memaafkan kesalahan hambanya walaupun berulang-ulang, yang penting dia meminta maaf atau taubat ataupun kembali kepada Tuhannya. Dan juga di sini ditambahkan dengan kalimat Al-Wadud, yaitu zat yang maha mencintai. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi tentang firman Allah surah Al-Buruj ayat 14. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahannya, betapa indahnya lafaz Al-Wadud atau zat yang maha mencintai. Karena memang mencintai ini membutuhkan sesuatu yang memicu agar bisa mencintai. Plus lagi, cinta itu kalau sudah dicoreng, ya, dirusak, maka tentu saja akan hilang dari seseorang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada hamba-hambanya sifatnya Al-Wadud. Maknanya akan terus mencintai hamba-hambanya walaupun mereka memiliki pelanggaran-pelanggaran agama. Kata beliau, betapa indahnya lafaz Al-Wadud yang diiringi dengan Al-Ghafur, zat yang maha mencintai dan juga maha memaafkan. Seseorang manusia bisa saja memaafkan orang yang telah melukainya, tapi ia tidak lagi mencintainya. Dari sisi lain, bisa saja juga orang mengasihi, tapi tidak diikuti dengan rasa cinta. Tetapi Allah yang maha tinggi, dia mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat, lalu mengasihi dan mencintai mereka. Semua itu diberikan secara bersamaan. Dinukil dari kitab At-Tibyan halaman 146. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim tentang bagaimana cinta dan kasih sayang Allah yang telah diajarkan kepada kita dan dipesankan di bulan Ramadan kemarin, bagaimana kita bisa meraih cinta itu. Disebutkan dalam riwayat ini, qad atan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi. Satu hari pernah didatangkan kepada Nabi SAW tawanan-tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabi qad tahalabat thadiha tasqi. Ada seorang tawanan perang dari kalangan wanita yang dadahnya sudah dipenuhi oleh air susu. Artinya memang dia masih menyusui bayinya. Idza wajada sabiyan fi sabi akhadathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Maka tiba-tiba ibu ini setelah mencari begitu lama di kalangan tawanan anak-anak kecil, anak dia, sampai dia menemukannya. Pada saat dia menemukannya, maka dia langsung memeluknya, ya, merapatkan ke perutnya, dan dia pun menyusuinya.
Dengan begitu senangnya ibu ini karena tadinya anaknya hilang dalam peperangan tersebut. Maka Nabi SAW pada saat melihat kejadian tersebut berkata kepada para sahabat, faqala lana Nabi SAW, maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan Nabi pun SAW berkata atau bersabda kepada kami, atarawna hadhi tarihatun waladaha finnar, apakah kalian mengira ibu ini akan melempar anaknya ke dalam api? Jadi kalau kita bakar api unggun, apakah kalau ibu ini kita minta lempar anaknya ke api tersebut, dia akan lempar? Maka para sahabat mengatakan, qulna la, kami berkata tidak mungkin ya Rasulullah. Wahia taqdir ala alla tatruha. Sementara dia masih mampu untuk bisa tidak melemparkan anaknya. Dia berusaha membelanya kalau perlu sampai dia mati. Maka Nabi SAW menitipkan pesannya, dan ini yang penting dalam bahasan kita. Faqala lillahi arhamu bi'ibadihi min hadi wa biwaladiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencintai dan mengasihi hamba-hambanya dibandingkan ibu ini ya daripada atau kepada anaknya. Pesan ini teman-teman sekalian, pesan pertama menunjukkan bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja semua yang kita butuhkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tadinya hidup kita penuh dengan dosa-dosa. Pesan kedua dari Ramadan, nikmatnya iman dan juga amal saleh. Ramadan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk merasakan nikmatnya iman dan juga amal saleh agar kita terus mengejarnya selepas Ramadan. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita dalam sebuah statement beliau, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya, innallaha yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini, maksudnya kebutuhan dasar di dunia ini, makanan, minuman, tempat tinggal, jabatan, nama baik dan keturunan, pasangan hidup, apa saja, kepada semua yang dia cintai dan tidak dicintai. Orang-orang kafir pun yang memang kufur kepada Allah, mengingkari kehidupan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, juga tetap dipenuhi kebutuhan mereka. Lalu beliau mengatakan, wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi dia tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang dia cintai saja. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmatnya iman. Bukankah Ramadan kemarin baru kita rasakan bagaimana kita semangat sekali untuk sholat 5 waktu di masjid misalnya, untuk menghadiri sholat tarawih, untuk terus menjaga puasa kita agar tidak batal, untuk berusaha membaca ayat Al-Quran walaupun mungkin sebagian kita terbata-bata, mungkin terus memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa. Ini sebentar lagi buka puasa, waktu mustajab doa, orang sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha mengerjakan ibadah umrah walaupun di Ramadan sangat padat, mereka mengeluarkan biaya yang besar, mereka meluangkan waktunya lalu pergi ke sana. Semua itu tujuannya agar kita bisa mengetahui ternyata amal saleh itu punya kenikmatan. Sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya beribadah dan bercengkrama dengan Allah di tengah malam, di solat tahajud juga memiliki kenikmatan yang sangat besar, dan itu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan orang yang sedang berfoya-foya dan hura-hura di malam hari dengan kemaksiatannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita berusaha untuk selalu beramal saleh, janji Allah pasti benar. Asalkan kita ikhlas dan tulus dalam beriman dan beramal saleh, Allah janjikan kehidupan orang-orang beriman pasti akan nikmat, pasti akan terpenuhi kebutuhannya, akan terselamatkan dari segala masalah dan juga mara bahaya. Kalau ada masalah sedang terjadi dalam hidupnya sebagai ujian, dia akan temukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bunyinya, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kata sebagian ulama juga adalah kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan, kebahagiaan, solusi dari permasalahan, rezeki yang melimpah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sedikit beramal saleh, balasannya nanti akan sangat menggembirakan di akhirat nanti. Amal saleh memiliki kelezatan baik pada saat mempelajarinya.
Teman-teman duduk mendengarkan khutbah seperti ini, atau kita sedang duduk dalam sebuah majlis seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai sedang menyampaikan tentang keutamaan ibadah, keutamaan puasa, keutamaan solat, keutamaan haji, keutamaan umrah, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semuanya itu menikmat. Mempelajarinya saya sudah punya kenikmatan. Kita merasa, oh ilmu ya, kita sudah mendapatkan. Begitu juga dengan mengerjakannya. Pada saat orang mengejar keutamaannya, kemudian mengajarkannya, dan puncak nanti adalah sempurnanya kenikmatan Allah pada saat menerima balasan di akhirat nanti. Kalau solat tidak nikmat, maka muslimin tidak akan mungkin menjaganya. Menahan dahaga dan menikmatinya dan juga menikmati lapar saat puasa tidak akan dikerjakan. Bekas-bekas luka di medan jihad akan selalu terasa perih kalau bukan karena punya kenikmatan. Tapi karena ada kenikmatannya, orang hanya mengenang, oh ini luka saya dulu pada saat berperang misalnya. Begitu juga dengan haji dan umrah, di mana orang mengeluarkan biaya yang cukup besar, meluangkan waktu juga. Tapi karena punya kenikmatan, tidak ada satu orang pun yang pulang dari haji dan umrah, kemudian ditanya mau haji dan umrah lagi, mereka mengatakan tidak. Mereka pasti akan mengatakan, iya, saya akan mengerjakan ibadah haji lagi, saya akan mengerjakan ibadah umrah lagi, karena punya kenikmatan. Oleh karena itu, Ramadan titip pesan kepada kita agar kenikmatan yang sudah dirasakan itu terus jaga 11 bulan ke depan. Ramadan yang akan datang nanti, kita tingkatkan lagi kualitas daripada keimanan dan amal soleh kita dibandingkan Ramadan tahun lalu, dan juga kita tingkatkan kuantitas bagi ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Seperti misalnya kita biasa sholat tarawih atau sholat malam misalnya hanya membaca beberapa ayat Al-Quran. Mungkin Ramadan akan datang kita akan lebihkan daripada ayat-ayat itu. Mungkin kita biasa cuma baca atau mendengarkan ayat 10 ayat per satu rakaat misalnya. Mungkin kita akan hadiri tahun depan di 50 ayat atau 100 ayat per satu rakaatnya dan seterusnya. Begitu juga kalau saat ini kita hanya membaca Al-Quran beberapa ayat Al-Quran, bahkan mungkin belum mengkhatamnya. Ramadan akan datang kita akan mengkhatamnya. Kalau tahun ini kita sudah mengkhatamnya sekali, tahun depan kita coba khatam 2 kali. Terus kita tingkatkan kuantitas selama memang dibolehkan meningkatkan kuantitasnya. Karena ada beberapa ibadah tidak boleh ditingkatkan kuantitas, seperti contoh sholat 5 waktu sudah ditentukan jumlah rakaatnya, subuh 2 tidak bisa kita tambah kuantitas menjadi 3 misalnya, atau duhur 4 kita tambah menjadi 5 misalnya, tidak dibolehkan. Tapi selama yang dibolehkan kuantitasnya, maka kita jaga perbuatan tersebut. Pesan ketiga saudaraku seiman, puasa itu adalah sehat. Kita bisa rasakan selama puasa kemarin bagaimana orang merasakan sehat. Banyak orang mungkin berat badannya turun, mungkin ternyata dengan makan sedikit sudah cukup untuk kenyang. Berapa banyak orang yang tadinya berpenyakitan, Ramadan dia sembuh. Ada sebuah kisah unik di Saudi terjadi. Ada seorang pengusaha kaya di Riyadh. Dia setiap menjelang Ramadan pasti safar ke Eropa, berangkat ke Amerika dengan keluarganya hanya karena ingin menghindari puasa Ramadan. Subhanallah, terjadi kurang lebih 10 tahun berturut-turut. Setelah 10 tahun Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit. Maka dia selalu merasa setiap berapa menit sekali perutnya kejang. Dan di saat kejang dia tidak bisa sama sekali berbuat apa-apa. Dia teriak-teriak karena kesakitan. Sampai akhirnya dia keliling Eropa, keliling Amerika, cari dokter-dokter spesialis terbaik. Tapi semua tidak mengetahui penyakitnya apa. Semua jenis pemeriksaan sudah dilalui dengan dia dengan biaya yang cukup besar. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang dokter beragama Katolik di Jerman yang sudah lama ingin masuk Islam. Tapi dia butuh satu pemicu. Apa kira-kira yang bisa memicu dia untuk mengucapkan syahadat itu? Dia ingin sesuatu yang sangat besar. Karena dokter ini dokter spesialis. Dia sering baca kebetulan Quran terjemahan dalam bahasa Jerman yang dia letakkan di meja prakteknya. Datanglah orang ini, kemudian dia menunjukkan semua hasil pemeriksaan dokter-dokter, resep-resep obatnya. Akhirnya kesimpulannya, kata dokter yang Katolik ini, saya tidak menemukan Anda punya penyakit. Saya ingin tanya, Anda ini beragama apa? Maka dia katakan, saya Muslim. Kata pengusaha ini, saya adalah Muslim. Maka kebetulan waktu itu menjelang Ramadan di tahun ke-11 dari masa dia yang meninggalkan Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban. Maka dokternya mengatakan, setahu saya dalam agama kalian Islam ada bulan untuk berpuasa. Dia katakan, iya ada. Dan itu dalam waktu dekat.
Karena saya juga sudah lama pelajari Islam. Kata si muslim ini, iya, saya memang mengetahui itu dan ini dalam beberapa hari lagi akan masuk Ramadan, bulan puasa. Maka kata dokter tersebut, saran saya tinggalkan semua resep-resep obat ini dan coba kamu terapi puasa itu selama sebulan. Kontrol makanan dan minuman yang masuk ke tubuhmu. Maka dengan itu mudah-mudahan penyakitmu bisa sembuh. Ini yang nasihati dia dokter Katolik. Maka setelah itu dia pulang ke Saudi, dia praktikin, subhanallah, dari awal Ramadan dia puasa sampai akhir Ramadan penyakitnya tidak pernah kambuh. Maka setelah itu pun dia taubat nasuha kepada Allah SWT dan dia sebarluaskan ceritanya ini. Lalu kemudian dia sampaikan setelah Idul Fitri kepada dokter dia. Maka dokter itu akhirnya syahadat gara-gara kejadian ajaib ini. Dan tentu cukup banyak hasil-hasil penelitian dokter atau medis di masa sekarang di mana memang puasa sangat memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Pesan yang keempat, dan mungkin kita tutup dengan ini, adalah sebentarnya dunia dan semua akan menuju ke akhirat. Baru saja kita bertemu dengan Ramadan, akhirnya sudah selesai Ramadan itu. Dan begitulah sunnatullah di muka bumi ini. Setiap ada pertemuan akan ada perpisahan. Dan ini waktu teman-teman sekalian kita lalui seperti sekarang. Pagi aktivitas kayak tadi, kemudian masuk siang, nanti sore, nanti malam, tidur. Besok lagi begitu. Ini semua demi Allah ada batas waktunya. Kita semua memiliki ajal. Setiap orang di antara kita sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu akan jatuh ke liang lahatnya. Sangat bodoh kalau orang lalai dengan masalah ini. Dan Ramadan memberikan pesan emas yang keempat kepada kita tentang sebentarnya dunia dan pasti kita menuju ke akhirat. Oleh karena itu kita terus dipicu, ayo ibadah, ayo puasa, ayo sholat, ayo ngaji. Semua mimbar-mimbar Jumat, semua tempat-tempat musola dan tempat sholat, umumnya para ustadz atau para imamnya mengingatkan jemaahnya, ayo kita sholat, ayo kita begini dan begitu. Motivasi untuk membuka puasa karena orang berlumba-lumba dengan beramal saleh. Kenapa? Karena akhirat sangat dekat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya surga lebih dekat dengan seseorang antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia sibukkan diri dengan amal soleh, 1 detik 2 detik kemudian dia meninggal dunia, maka masuk ke dalam surga. Dan seseorang di antara kalian sangat dekat dengan neraka yang daripada tali sendalnya sendiri. Dia terus bermaksiat kepada Allah, tidak taubat, dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari riba ke riba, pelanggaran ke pelanggaran, tidak mau taubat kepada Allah sampai ajalnya datang dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Sungguh sangat beruntung orang yang mengambil pelajaran dari Ramadan ini. Di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia akan dilalui dan akan sebentar sekali, serta akhirat itu sudah menanti. Dan perlu diketahui dunia ini fana, sebentar, sirna, dan akhirat akan selamanya. Sekali kita miliki di dunia ini rumah, bisa saja rumah itu akan berubah status. Mungkin karena kita terlilit utang, atau yang paling nyata pada saat kita meninggal dunia akan menjadi warisan dan milik orang lain. Semua harta kita, mobil, uang simpanan, rumah akan menjadi warisan, jadi hak orang lain. Setelah itu dibagi, setelah ahli waris menerimanya, mereka pun ada yang tinggal di tempat itu, ataupun ada yang menjualnya, jadi hak milik orang lain lagi, ganti nama. Begitu juga seterusnya. Sementara di akhirat kita sekali mendapatkan istana di surga, sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya, kepemilikannya kekal. Di dunia ini orang selalu takut kalau sakit. Di akhirat dijamin oleh Nabi SAW sampai masuk surga tidak akan pernah merasakan penyakit. Di dunia ini mengganggu aktivitas kita. Pada saat kita harus ke kamar mandi, ke toilet, buang air besar, buang air kecil, karena memang makanan ampas, makanan minuman tidak dibutuhkan akan harus dikeluarkan. Kalau tidak kita tahan maka akan sakit. Atau mungkin kita akan merasa terganggu dengan itu. Tapi di surga kata Nabi SAW tidak ada lagi buang air besar. Tidak ada buang air kecil. Enggak ada WC di surga itu. Tidak dibutuhkan. Kata Nabi SAW dan makanan juga minuman sisanya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Tidak akan pernah rusak baju mereka, tidak akan pernah habis masa mudanya, semuanya kehidupan abadi. Bagaimana Nabi SAW secara live langsung menyampaikan berita tentang para sahabat yang wafat di perang Badar, di perang Uhud. Ya, Nabi SAW menyampaikan pada saat sahabat-sahabat meninggal di perang Badar, perang Uhud, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini sedang bertemu dengan Tuhannya dan berbicara secara langsung, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, ya, wahai hamba-hambaku, mintalah sesuatu. Karena mereka kalau meninggal, kita kalau sudah meninggal nanti hijab mata kita akan diangkat, kita akan melihat malaikat, kita akan melihat alam semesta ini, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terlihat semuanya. Dan itu rukun iman kita
Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Satu paket, kematiannya, proses kematian, alam barzahnya, kemudian bangkitan hari kiamat dan dihisab, dan juga surga dan neraka. Satu paket. Kita akan melihat semua itu. Maka Nabi SAW mengatakan, saudara-saudara kalian sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Termasuk yang sangat unik adalah kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling pertama mati syahid di perang Uhud, di mana beliau, kata Nabi SAW, semua orang yang meninggal syahid diajak bicara oleh Allah melalui belakang hijab atau melalui hijab. Jadi tidak ketemu dengan Allah langsung. Kecuali Abdullah ini bertemu dengan Allah secara langsung. Kemudian Allah pun berkata kepadanya, mintalah wahai hambaku. Maka dia mengatakan, ya Allah, apalagi akan aku minta kepadamu, sementara engkau telah menyelamatkan aku dari api neraka dan masukkan aku dalam surga. Dia sudah lihat neraka itu dan bagaimana dia selamat dari gemuruhnya, dari api panas apinya dan siksaannya. Kemudian dia masuk dalam surga. Dia lihat surga itu luar biasa, nikmat yang abadi. Maka Allah mengatakan, mintalah wahai hambaku. Kata Nabi SAW, karena Allah terus mengatakan mintalah, maka permintaan dia bukan minta agar dihidupkan di dunia, kembali kumpul lagi dengan istri dan anaknya, kembali kepada pekerjaan atau meeting yang miliaran, atau melakukan aktivitas apapun. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku terbunuh lagi. Prosesi ditusuk oleh musuh itu yang aku ingin rasakan. Dibunuh lagi, kemudian aku mendapatkan lipat ganda dari apa yang kau berikan sekarang. Begitu luar biasanya. Dan Allah SWT katakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kalian mengira orang-orang yang terbunuh oleh Allah itu mati. Bal ahyun rabbihim yurzaqun, tapi mereka itu di sisi Tuhan mereka, sementara mereka diberikan rezeki. Ramadan memberikan pelajaran kepada kita masalah itu. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang dunia ini sebentar kita lalui dan akhirat akan kita menuju ke sana. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan di ghairihi. Kata Nabi SAW, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang mencintai atau mengejar dunianya saja tanpa pernah berfikir akhiratnya, maka pasti akan mengganggu prestasi yang akan didapatkan di akhirat nanti. Atau dia tidak akan mendapatkan maksimal, bahkan bisa celaka. Dan barang siapa yang mencintai atau mengejar akhirat, maka pastikan tidak akan mengurangi jatah dia di dunia. Maka dahulukanlah negeri kekal akhirat daripada negeri yang fana atau dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Dalam firman yang lain, wal akhiratu lahiyal hayawan. Artinya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat abadi atau yang akan selamanya. Juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dan sebagai penutupan khutbah kita, bagaimana pesan ini penting sekali. Kalau semua akan berlalu dan juga akan ada akhirnya kalau di dunia, di mana Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Barang siapa yang niatnya ingin menggapai akhirat, targetnya akhirat sana. Ramadan kemarin memicu kita tuh, ayo ibadah, tujuannya untuk mengejar akhirat. Nanti kita akan dapat balasannya di akhirat sana. Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan solat Ramadan, malam Ramadan atau salat tarawihnya, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah SWT, mengharapkan akhirat, maka akan dibersihkan dosa-dosa yang lalu. Itu memicu umat Islam untuk mengerjakan, karena mengejar akhirat itu. Kata Nabi SAW, siapa atau barang siapa yang niatnya ingin menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Allah akan menyatukan dan memenuhi keinginan-keinginannya yang bercerai-berai, dan dunia pun akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ginahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya ragimah. Ini luar biasa lafadznya, ya. Jadi barang siapa yang mengejar akhirat targetnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, selalu merasa cukup. Walaupun hartanya tidak banyak, tapi Allah selalu buat dia cukup. Dan juga Allah akan satukan semua keinginannya, tidak ada yang dia lupakan. Dan Allah juga akan berikan keinginan tersebut, serta dunia akan datang dalam kondisi tunduk dan hina kepadanya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Dan barang siapa yang tujuan utamanya meraih dunianya saja,
tidak pernah dipikirkan akhirat, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Walaupun hartanya melimpah, selalu tidak pernah cukup. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan cerai-beraikan keinginan-keinginannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang kepadanya dari urusan dunianya atau rezeki di dunianya kecuali yang sudah ditakdirkan kepadanya. Tidak ada tambahan lagi. Karena di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Dari apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah bagaimana seseorang muslim tidak menyia-nyiakan peluang-peluang dari yang Allah berikan kepada dia dari kesempatan, kesehatan, ya, agar dia selalu maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keadaan kita sekarang kembali seperti sebelum Ramadan. Tapi bagaimana sekarang keadaan kita seperti Ramadan? Kalau Ramadan sebulan penuh kita sudah terbiasa puasa wajib, perut kita dan tenggorok kita sudah terbiasa menahan lapar dan juga haus. Sekarang tingkatkan dan lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau kita biasa sholat tarawih atau kita bangun di waktu ya sahur untuk kita makan sahur dan itu sepertiga malam, sekarang hidupkan dengan sholat malam. Kalau Ramadan kemarin kita baca Quran, sekarang kita juga baca Al-Quran dan kita mengejar untuk mengkhatamnya. Kalau kemarin kita banyak berzikir dan mengejar doa, sekarang juga kita mengejar zikir dan doa. Kemarin kita jaga sholat tepat waktu, sekarang juga kita jaga semua perbuatan tersebut. Dan akhirnya nanti kita meninggal dunia, dan itu bisa terjadi setiap detiknya. Tidak harus menunggu kita masuk di ruangan ICU, maka kita akan bahagia pada saat itu. Ingatlah saudaraku seiman, ini sering kami ingatkan dalam pengajian, semua orang yang sedang ada di rumah sakit, baik orang sakitnya ataupun semua yang staff ya, yang bekerja di rumah sakit tersebut, jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang yang lulalang di depan rumah sakit. Maknanya apa? Orang yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan emas yang Allah berikan. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum mengerjakan sunnah Nabi SAW untuk berdoa di khutbah kedua, dan ini adalah salah satu waktu mustajab, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat adalah pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diqamahkan solat. Makanya semua khatib berdoa pada saat itu. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW riwayat An-Nasai, Jumat itu adalah 12 waktu, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak doa di selepas asar sampai terbenam matahari. Namun kami ingin titik beratkan sebelum membaca doa ini bagaimana saudaraku seiman, kita betul-betul harus memulai dengan diri kita sendiri. Ingat, Allah tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa kita atau menyuruh kita beribadah. Tapi Allah memberikan kita akal sehat, hati nurani, dan anggota tubuh yang sempurna agar kita yang memulai untuk mengerjakannya. Kita harus memulai mengerjakannya, dan jangan pernah berharap nanti teman kita yang mengubah kita, baru kita kemudian rajin beribadah. Tidak, harus kita sendiri. Dan Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ketentuan kita sibukkan diri dengan keimanan, amal soleh di tangan kita. Juga sebagaimana orang-orang banyak lalai dengan dosa-dosanya, semua di tangan mereka. Ingat, ahli neraka masuk ke dalam neraka nanti dalam kondisi wa naudzubillah mereka mengakui keadilan Allah. Mereka akan mengatakan, memang pantas kami masuk ke dalam neraka karena kami yang memilih zina itu, kami memilih bohong itu, kami memilih riba itu. Dan Allah sudah ingatkan dalam kitabnya, banyak di antara ulama dan dai-dai sudah teriak-teriak menyampaikan, tapi memang kami tidak ingin mendengarkan. Maka jangan tunggu hari penyesalan itu teman-teman sekalian. Selamatkan diri kita masing-masing dan keputusan dari tangan kita. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah ijabah, dan ini adalah waktu mustajab sebagaimana kami sudah sampaikan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami memuji ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu sampai kau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal saleh buat kami. Dan juga kami memujimu sejumlah orang-orang yang telah memujimu ya Allah. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah memerintahkan untuk mengucapkannya, dan sebagaimana juga engkau telah mengucapkan salam tersebut bersama dengan para malaikatmu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini menghadiri Jumat yang telah engkau wajibkan kepada kami kecuali karena ingin meraih rahmatmu, ingin menjalankan titah dan perintahmu, serta juga kami ingin mendapatkan balasan terbaik di akhirat sana. Terimalah
amal ibadah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah dan berikanlah pahala sempurna seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, dan juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat-kerabat kami, dan juga seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, selamatkanlah dan amankanlah negara kami Indonesia. Jadikanlah negara ini makmur, tentram, lunasilah seluruh utang-utangnya. Berikanlah petunjuk para pemimpin kami agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Berikanlah balasan pahala yang sempurna bagi mereka yang sudah berbuat baik untuk agama, untuk negara dan untuk masyarakat. Dan juga ya Allah, maafkanlah kesalahan orang-orang yang telah berbuat kesalahan di antara mereka. Dan jadikanlah kami masyarakat yang selalu gotong royong untuk menjaga keamanan, ketentraman dan juga kemakmuran negara kami. Dan jadikanlah negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, selamatkanlah dan tolong saudara kami dimanapun mereka berada sedang tertindas, di Palestina, di Syria, atau di mana pun di muka bumi ini. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan-kebaikan yang kami berikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan berikan juga kami semua kesempurnaan balasan dan kenikmatan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar. Wa izat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat keadilan, kebaikan dan juga selalu menjaga hubungan baik dengan para kerabat dan membantu mereka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan. Wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan dosa dan mungkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimi salat, dan dirikanlah salat.